dan juga mungkin perkenalan. Mungkin nanti langsung ke teknis dan juga sambil perkenalan bahwa sebenarnya di Ungaran juga ada universitas yang bagus seperti itu Bapak, sehingga ini menjadi salah satu motivasi bagi kami bahwa nanti jika sudah dijalin kerjasama antara PKBM dan juga UNW, semoga kedepannya menjadi sesuatu yang lebih baik untuk alumni paket C saya dan juga tentu saja untuk UNW. Monggo Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Badriah sebagai pengelola PKBM Orkapi. Kemudian Pak Andi dan teman-teman yang tergabung di dalam ruang Zoom ini. Suara saya jelas Bu? Jelas Pak. Saya akan memberikan gambaran terkait dengan UNW, kemudian terkait dengan konsep kerja sambil kuliah. Saya izin share materinya. Sudah kelihatan? Ampun. Dia ada beberapa hal yang akan kami bahas. Mengenai gambaran umum tentang Universitas Ngudi Waluyo. Jadi tentang konsep kerja oke, kuliah yes. Jadi ada 4 hal yang akan kami bahas. Yang pertama, selayang pandang tentang UNW, walaupun ada alumni tempat ibu yang sudah kuliah, di mana sekarang sudah semester 2 aja. Kemudian yang kedua, konsep kerja oke, kuliah yes, yang ada kaitannya dengan penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, dan mungkin nanti bisa kita kerjasamakan dengan industri. Jadi nanti yang ikut kuliah di UNW tidak hanya yang sudah kerja, tetapi alumni dari Kejar Paket C Ibu mungkin yang belum kerja, kami juga bisa memfasilitasi untuk penempatan di industri. Atau mungkin untuk pelatihan-pelatihan. Jadi yang pertama mengenai selayang pandang tentang UNW, mungkin akan saya putarkan video biar tahu kira-kira gambaran UNW itu seperti apa. Bentar, Ibu. Sudah muncul suaranya Bu? Jelas. Ya. Asa di tanah rantau, dari ufuk timur, sa merajut mimpi untuk masa depan gemilang. Sa arungi katulistiwa hingga kini berlabuh di tanah yang penuh harapan. Di Universitas Ngudi Waluyo, sa sandarkan cita-cita kembali ke kampung halaman, bersama-sama membangun Indonesia tercinta. Universitas Ngudi Waluyo atau UNW diresmikan pada tanggal 29 Agustus 2016 sebagai penggabungan dari Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo. Universitas Ngudi Waluyo
merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Ngudi Waluyo yang berkedudukan di Ungaran. Yayasan Ngudi Waluyo hadir di tengah-tengah masyarakat dengan mengusung nilai-nilai dasar, yaitu keintegritasan, kevisioneran, kepedulian, dan kebersamaan. Maka segenap sivitas akademika diharapkan mampu menguasai kompetensi-kompetensi perwujudan dari nilai-nilai tersebut. Universitas Ngudi Waluyo berupaya menjawab segala tantangan melalui pelaksanaan program-program akademik yang relevan dengan kebutuhan zaman, perubahan yang bergulir secara dinamis, menuntut UNW untuk senantiasa bertransformasi dari waktu ke waktu. Sebagaimana Christophorus Columbus dengan berbekal kompas berhasil menjelajahi Samudra Atlantik sampai ke benua Amerika. Demikian juga Universitas Ngudi Waluyo memiliki visi dan misi sebagai panduan, arah dan acuan dalam penyelenggaraan dan pengembangan kelembagaan. Visi Universitas Ngudi Waluyo adalah menjadi kampus yang unggul, berbudaya sehat, dan bereputasi internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Ngudi Waluyo melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan sepenuh hati, memberikan layanan prima pada seluruh Sivitas Akademika. Pun juga kami bangun manajemen pengelolaan yang handal. Kami bangun jejaring kerjasama dengan berbagai industri dunia usaha, dunia kerja, dan juga stakeholder mitra, baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini, UNW memiliki 3 fakultas dengan 20 program studi sebagai penggabungan dari 3 institusi dan penambahan program studi baru. Tidak hanya program studi yang berorientasi pada bidang-bidang kesehatan, UNW juga mengembangkan program studi non-kesehatan sebagai upaya menjawab kebutuhan peradaban. Kami menyadari bahwa tantangan zaman di era globalisasi atau disebut juga dengan era 4.0 terus hadir seolah tanpa mengenal waktu. Artinya apa? Satu hari bisa 24 jam, satu minggu juga 7 hari. Maka kami di Universitas Ngudi Waluyo merancang kurikulum agar mahasiswa kami di masa depan menjadi agen-agen perubahan yang membawa kebermanfaatan bagi segenap masyarakat. Penyelenggaraan perkuliahan yang didukung oleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah sivitas akademika Universitas Ngudi Waluyo dalam melaksanakan seluruh kegiatan akademik. Kami telah berupaya maksimal dalam penyediaan sarana maupun prasarana yang menampung segala kebutuhan penyelenggaraan program di UNW. Pengadaan fasilitas-fasilitas yang representatif menjadi agenda strategis demi mewujudkan layanan prima. Selain itu, kami selalu mendorong sumber daya manusia UNW untuk senantiasa kreatif dan inovatif sebagai wujud Dharma Bakti di institusi tercinta ini. Bagi kami, membina generasi muda adalah tugas yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Kami membina generasi muda berprestasi bidang akademik dan juga prestasi non-akademik. Kami juga mendampingi mereka untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter, yang berakhlak mulia. Itu adalah misi yang harus kami tunaikan. Segenap potensi yang terdapat di UNW ditujukan mampu menghadirkan pengalaman akademik yang konstruktif bagi perkembangan minat dan potensi sivitas akademika, khususnya bagi mahasiswa. Putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Nusantara siap untuk bertumbuh dan berkembang menuju masa depan bangsa
yang lebih cerah. Selama belajar di Universitas Ngudi Waluyo, saya tidak pernah merasa khawatir saat menghadapi kendala atau kesulitan dalam proses akademik. Dosen dan staf Universitas Ngudi Waluyo memberikan pelayanan yang ramah dan responsif. Selain itu, di sini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sangat membantu saya dalam memahami dan mendalami bidang yang saya tekuni. Kuliah di UNB mengantarkan saya menuju pemahaman terhadap pengetahuan sesuai dengan bidang yang saya tekuni saat ini. Dan saya yakin itu akan sangat bermanfaat untuk menggapai cita-cita saya sebagai akuntan publik terbaik dan profesional. Menempuh pendidikan tinggi bukan berarti membuat saya tidak produktif dalam hal lain. Di Universitas Ngudi Waluyo ada program kuliah OK Kerja Yes. Saya sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Di satu sisi saya bisa bekerja untuk membiayai kuliah saya, di sisi lain berharap melalui kuliah ini taraf kehidupan saya menjadi lebih baik di masa depan. Keberadaan UNW dalam kancah pendidikan tinggi di Jawa Tengah dan Indonesia diharapkan mampu memberi manfaat terhadap masyarakat luas. Untuk itu, menjalin kemitraan dengan berbagai pihak adalah langkah strategis demi mewujudkan visi dan misi lembaga. Kuliah sambil kerja, kami mengira akan mengganggu roda kinerja perusahaan. Ternyata ini model terobosan yang saling menguntungkan, baik terhadap perusahaan maupun karyawan kami yang di waktu bersamaan menempuh proses pendidikan tinggi. Kami berharap di masa depan lulusan UNB menjadi penggerak-penggerak sektor ekonomi yang meningkatkan taraf kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Rumah Sakit Tondo Suwarno mengutamakan kualitas baik fasilitas maupun sumber daya manusia. Lulusan perguruan tinggi di bidang kesehatan selalu menjadi andalan kami dalam menghadirkan layanan kesehatan yang prima. Para alumnus Universitas Ngudi Waluyo menjadi bagian penting di garda depan kami dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Waktu terus berlalu, tantangan kian bergulir, seolah tak mengenal lelah. Membangun generasi bangsa adalah misi mulia sepanjang masa. UNB, rumah kita selalu di hati. Bersama Universitas Ngudi Waluyo, membangun peradaban unggul yang berbudaya sehat dan bereputasi internasional. Ya, terima kasih Bu. Itu gambaran mengenai Universitas Ngudi Waluyo, Selayang Pandang. Jadi mulai dari sarana prasarana, laboratorium. Kemudian saya akan membahas mengenai konsep yang kedua, yaitu konsep kerja OK kuliah yes. Kami namakan KOKI. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari mahasiswa kami yang mengambil kelas kerja sambil kuliah. Itu yang pertama, bekerja sambil kuliah tanpa mengganggu waktu kerja. Jadi kami nanti hanya menggunakan waktu itu Jumat malam, yaitu antara jam 6 sampai selesai, kemudian Sabtu malam juga sama jamnya, dan hari Minggu. Nah, untuk yang Jumat sama Sabtu, kami gunakan berbasis online. Kemudian yang hari Minggu itu tatap muka. Tapi hanya menggunakan minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Gambarannya ini. Kuliah dengan biaya sendiri tanpa merepotkan orang tua, biaya kuliah diangsur per bulan. Jadi SPP per bulan itu 605 sudah include. Di situ juga sudah ada biaya lab, biaya SKS maupun SPP. Jadi sudah include jadi satu 605.000. Sistem perkuliahan berbasis blended learning, baik itu daring maupun luring, serta berbasis digital. Jadi waktunya ini tadi, hari Jumat mulai jam 6 sore atau menyesuaikan, kemudian hari Sabtu mulai jam 6 sore atau menyesuaikan,
hari Minggu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kami juga sudah bekerja sama dengan lembaga pelatihan, SMA, SMK, MA, termasuk juga SKB dan BKBM. Nah, semoga nanti BKBM yang dikelola oleh Ibu bisa kita lanjut kerjasama. Kemudian juga ada pelatihan kerja, yaitu kalau memang dari alumni Ibu membutuhkan pelatihan kerja, atau mungkin kalau di tempat Ibu sudah ada, ya monggo, kami juga bisa memfasilitasi karena terkait dengan minimal skill. Biasanya di industri kan butuh yang sudah contoh di garmen ya, minimal bisa jahit. Kebetulan kami juga ada kerjasama dengan LPK, kami juga sudah punya lab sendiri. Jadi nanti ada pelatihan kerja sekaligus penempatan kerja. Dan juga ada sistem pendampingan, baik pendampingan di industri maupun pendampingan di kampus selama kuliah sampai selesai. Ini keuntungannya. Alur sistem penerimaan mahasiswa baru kami bagi dua. Yang pertama, kelas karyawan, artinya yang memang sudah bekerja, itu tinggal mendaftar di laman pmbkaryawan.umb.ac.id, gambarannya seperti ini. Jadi nanti buka URL ini, kemudian pilih pendaftaran, tinggal di sini nama, nomor daftar otomatis, email, tinggal pilihan prodi. Kami memang memberikan kesempatan 3 pilihan prodi, tapi yang utama adalah pilihan yang pertama. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti bisa pindah prodi. Setelah daftar ini, nanti akan masuk ke laman ini. Jadi untuk masuk lebih dalam ke sistem PMB karyawan, tinggal masuk ke login ini. Di login menggunakan tadi nomor daftar, sudah otomatis diperoleh pada saat daftar, kemudian emailnya sendiri dimasukkan, nanti akan bisa membuka ini. Otomatis ya, tinggal nanti konfirmasi pembayaran biaya pendaftaran. Ya, contohnya ini kalau sudah terdaftar sebagai mahasiswa. Jadi di sini ada datanya. Nah, ini sudah masuk. Jadi setelah daftar ini kemudian masuk ke perkuliahan. Ini contoh perkuliahannya. Jadi kalau tadi diawali bagaimana alurnya. Alurnya tinggal mahasiswa, calon mahasiswa mendaftar di laman ini, kemudian registrasi pembayaran, masuk ke sini. Setelah itu masuk ke sistem informasi akademik seperti ini, nanti sistem perkuliahannya, jadi otomatis yang sudah masuk di registrasi di sistem PMB akan masuk ke sistem informasi akademik. Setelah masuk ke sistem akademik, bisa mengakses sistem pembelajaran dan lain-lain. Ini di dalam perkuliahan kami sudah menerapkan semua berbasis sistem, termasuk ujian akhir semester, ujian tengah semester, tugas-tugas, kami sudah menggunakan sistem informasi. Termasuk di sini ada bimbingan akademik, mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian kalau yang kelas, misalnya saya kok belum bekerja. Jadi kalau tadi yang pertama adalah yang sudah bekerja, tinggal daftar di laman pmbkaryawan.unb.ac.id. Kalau yang belum bekerja, tapi kalau di tempat Ibu mungkin sudah ada ya semacam lab untuk pelatihan, ya, kami tidak perlu membantu di dalam pelatihan. Nah, tetapi kalau misalnya alumni Ibu butuh pelatihan, kemudian penempatan kerja, ya, kami siap memfasilitasi. Kebetulan kami juga sudah kerjasama dengan lembaga LPK di bidang garmen, dan juga sudah bekerjasama dengan industri. Jadi nanti kita bantu pelatihannya, kita bantu penempatan kerja di industri, tinggal nanti pembayaran registrasi dan proses perkuliahannya. Jadi yang membedakan kalau yang sudah kerja, tinggal langsung ke masuk laman PMB karyawan, proses registrasi, kemudian perkuliahan. Kalau yang belum kerja, kami juga kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja, nanti ada penempatan kerja baru kuliah. Ini perbedaannya. Adapun daftar fakultas dan program studi, kami ada 20 program studi yang terdiri dari 3 fakultas. Ada fakultas kesehatan, fakultas ilmu
Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora, dan Fakultas Komputer dan Pendidikan. Kalau yang Fakultas Kesehatan yang kami bisa buka kelas karyawan, ada 3 prodi ini, ilmu gizi, kesehatan masyarakat, dan ilmu olahraga. Tapi kalau Fakultas non kesehatan kami buka kelas karyawan semua. Jadi mulai dari D4 akuntansi perpajakan, S1 bisnis, D4 bisnis dan manajemen detail, S1 hukum, sastra Inggris, sastra Jepang, S1 teknologi informasi atau teknik informatika, S1 PGSD, PG PAUD maupun pendidikan vokasional desain fashion. Ini prodi-prodi yang kami buka kelas karyawan. Yang prodi yang Fakultas Kesehatan yang saya kasih warna merah ini. Sistem Mohon maaf, pembayaran. Pak Kus. Share-nya nggak kelihatan, Pak Kus. Sudah kelihatan, Pak? Sudah, Pak. Terima kasih. Ini sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini kami bagi 2. Yang pertama adalah yang prodi non kesehatan. Ini yang prodi kesehatan. Jadi yang non kesehatan termasuk yang iuran nanti masuk ke sini. Pendaftaran 200.000, biaya kemahasiswaan 1.300.000, sumbangan pengembangan institusi 3.500.000, SPP per bulan 605. Kemudian yang prodi kesehatan masyarakat, pendaftarannya 200, kemahasiswanya 1.3 sama, yang membedakan di sumbangan pengembangan institusi dan SPP. Ini SPI-nya 6 juta, kemudian SPP-nya 760 per bulan. SPI bisa diangsur selama 1 tahun. Untuk yang non kesehatan juga sama. Jadi khusus SPI bisa diangsur selama 1 tahun. Jadi gambarannya seperti ini. Untuk registrasi berapa? Berarti saya tercatat sebagai mahasiswa harus bayar berapa? Ini khusus non kesehatan. Jadi pembayaran registrasi kalau dibayar lunas itu 5.405.000. Ini kalau dibayar lunas, tetapi bisa diangsur selama 5 kali. 5 kali itu apa? Yang pertama, registrasi pertama, 1.300.000 sudah tercatat sebagai mahasiswa. Jadi 1.3 itu asuransi 100.000, jas alma mater 200.000, pengenalan mahasiswa 500.000, dan angsuran SPI yang angsuran pertama. Jadi registrasi tercatat sebagai mahasiswa, baru UNW sudah dapat kartu mahasiswa dan jas alma mater jika sudah membayar 1.300.000. Kemudian registrasi kedua, yaitu pembayaran SPP bulan pertama sebelum kuliah. Nah, kuliah kita mulai bulan September, maka paling tidak ya bulan Agustus. Ini rek kedua. Rek ketiga, itu DPM, dana pengembangan mahasiswa, itu sebenarnya 1.3 ini terdiri dari asuransi 100.000, jas alma mater 200.000, pengenalan mahasiswa baru 500.000, dan dana pengembangan mahasiswa ini dipakai untuk kegiatan mahasiswa 500.000. Kemudian angsuran kedua SPI 1 juta. Jadi 1,5 juta ditambah SPP bulanan saat bulan berjalan. Jadi ini kami minta bisa membayar sebelum UTS di semester 1. Artinya di bulan ke-3. Gitu. Kemudian angsuran yang keempat, registrasi yang keempat, yaitu angsuran ketiga SPI 1 juta ditambah SPP bulanan. Registrasi kelima, angsuran keempat SPI 1 juta ditambah SPP bulanan. Ini